saya menyapa terlebih dahulu, apa kabar Bapak Ibu semuanya siang hari ini? Kabar baik, Kak Iis. Alhamdulillah, kabar baik semuanya. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki minggu ke-8 dari serangkaian Masterclass Series yang sudah kita mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8 hari ini. Dan hari ini nampaknya adalah acara puncak gitu ya, jadi hari ini kita akan kedatangan salah satu wanita inspiratif yang ada di Indonesia dan nanti siap berbagi kepada seluruh Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum kita memulai ke acara inti, izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir siang hari ini, serta mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk share keseruan mengikuti inkubasi siang hari ini dengan share ke media sosial, baik itu WhatsApp maupun Instagram, dan jangan lupa untuk tag ke Uprintis Indonesia. Baik, saya boleh bincang-bincang dulu mungkin ya, pengen denger gitu sih, gimana sih pesan dan kesan selama mengikuti Masterclass Series. Boleh open mic atau raise hand dulu nih sebelum kita ke acara puncak siang hari ini. Siapa nih yang mau ngobrol sama Kak Isti siang hari ini? Coba dari siapa ya kira-kira? Boleh langsung open mic atau mungkin raise hand terlebih dahulu? Kita akan ngobrol dulu nih bagaimana perkembangan UMKM yang sedang dijalankan, bagaimana kabar Bapak Ibu siang hari ini. Adakah yang bersedia untuk open mic terlebih dahulu? Kita akan ngobrol-ngobrol singkat sebelum kita langsung ke materi nanti. Oke, ada Kak Rani yang sudah raise hand ya. Boleh untuk open mic Kak Rani. Selamat siang Kak Rani, apa kabar hari ini? Halo, selamat siang Kak Isti dan tentunya semuanya peserta yang sangat luar biasa pada siang hari ini ya. Seneng banget rasanya di minggu ke-8 ini serangkaian masterclass atau incubate yang tidak sebentar ya, tentunya kenangan dan juga materi, ilmu, semuanya terangkum dengan sangat rapi dan menyenangkan gitu ya. Ini kalau boleh nih saya sampaikan gitu ya, di minggu ke-8 rasanya masih belum pengen selesai sebenarnya ya kalau tentang menimba ilmu ya. Ya, tapi semoga yang penting apa yang sudah disampaikan oleh para materi kita itu bermanfaat dan tentunya nggak cuma didengarkan atau dicatat saja, tapi benar-benar bisa kita aplikasikan di dalam menjalankan usaha bisnis kita masing-masing. Seperti itu Kak Isti. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga nggak kalah excited nih. Aku yang masih muda ya, ini harus nggak kalah semangat sama para Bapak Ibu, terutama Bu Ana Maria Hening, ada Bu Nunuk Masuro, ada Kak Cindy, ada Bu Ida, ada Bu Salma, Bu Ade, ada teman-teman yang lainnya, wah yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya, ini aku nggak boleh kalah semangat, pokoknya aku harus membara gitu ya Kak Isti. Betul banget Kak Rani. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, memperkaya potensi diri untuk bisa mengembangkan bisnis ataupun usaha yang saat ini sedang kita jalankan. Dan tentunya di Uprintis Indonesia ini adalah pilihan yang tepat untuk Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama. Nah, kalau tadi Kak Rani sudah menyapa kita dengan pesan dan kesan selama mengikuti proses Masterclass Series, boleh dari perwakilan peserta Bapak Ibu boleh open mic. Ada siapa yang sudah pengen ngobrol nih sama saya siang hari ini? Ibu Ana Maria mungkin? Boleh.
Ya. Boleh. Selamat siang Ibu Ana. Apa kabar hari ini? Kabar baik, kabar sangat-sangat baik dan sangat super sekali. Saya sangat senang sekali bisa melihat teman-teman yang ada di dalam Uprintis Pitch 2 ini begitu semangat, begitu antusias banget lah. Karena terus terang saya pertama kali juga ikut di dalam Uprintis ini di dalam langsung Pitch 2 ya. Saya bid satunya malah saya nggak begitu interest karena mungkin kesibukan ya. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Uprintis Indonesia bid 2 yang mana telah bisa memberikan suatu motivasi ya, terutama bagi kami pekerja UKM ya, wirausaha ya. Jadi sangat banyak sekali pembelajaran yang terutama saya terima dari teman-teman dan juga para pendamping, para mentor yang ada di dalam Uprintis bid 2 ini. Dan tentunya saya rasa saya bisa menambah ini nih, bisa menambah banyak teman lagi. Seperti yang di dalam video saya bahwa teman itu adalah ladang. Jadi ladang itu harus dipupuk. Bagaimana cara kita memupuk, karena ladang itu suatu ladang yang rezeki bagi kita. Maka dari itu harapan saya tidak hanya sebatas di dalam grup Uprintis ini saja, nanti kelanjutannya kita bisa bersinambung, kita terus bersinergi, kita terus saling memberi support satu sama lain, karena di beberapa Uprintis ini kan produknya berbagai macam juga ya, ada makanan, ada minuman, ada batik dan lain-lain. Saya melihat sungguh-sungguh, makanya benar-benar saya sangat terima kasih. Jadi itulah mungkin sama dari peserta yang lainnya sama mungkin. Iya, untuk itu rugi deh kalau seandainya kita nggak mengikuti dari awal. Kalau sudah mengikuti dari awal, rasanya kepengen kangen nih, kapan nih hari Kamis lagi, kapan nih hari Jumat lagi. Karena saya melihat di situ banyak teman-teman juga sebagai seorang pendamping kan perlu juga ya. Jadi menambah wawasan ilmu yang nantinya toh ya buat kita semua, begitu Kakak. Ya, saya sangat terima kasih. Maaf sekali lagi mungkin saya terlalu lebay atau yang lain, atau mungkin dari admin ya maklum karena kondisi kadang-kadang saya di jalan, kadang-kadang saya nggak fokus, kadang-kadang ya spontanitas aja lah, karena ya kita nggak hanya satu di dalam suatu grup untuk pendampingan, suatu grup untuk mentoring ke teman-teman, tetapi banyak lagi yang kita layanin, banyak kita lagi teman-teman yang lain. Mungkin begitu, tetap semangat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sangat-sangat, terutama bagi Ibu cantik, Ibu Novi. Saya siap akan selalu bersinergi dengan Trenggalek. waiting for me, pasti saya akan datang ke sana gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana Maria. Wah, ini Ibu Ana Maria ini termasuk salah satu peserta yang beliau ini juga aktif sekali mengikuti kegiatan Masterclass Series mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Dan tentunya benar sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana Maria bahwa kita di Uprintis Indonesia ini tidak hanya di grup saja, tetapi bagaimana kita bersilaturahmi, kita bisa menjalin komunikasi dengan antar peserta sehingga itu bisa meningkatkan networking dari apa yang saat ini kita kerjakan. Nah, kalau Ana Maria dari Kabupaten Kediri sudah menyapa kita siang hari ini, boleh mungkin dari peserta atau Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya, saya persilahkan. Bisa open mic langsung ataupun raise hand terlebih dahulu juga boleh. Siapa nih kira-kira yang akan menyampaikan pesan dan kesannya? Boleh saya menyapa dari Nirasari Gula. Selamat siang Bapak atau Ibu ini ya. Dari Nirasari Kediri kalau nggak salah ya. Oh ini, oke. Bisa
open mic terlebih dahulu, Kakak. Oke, suaranya masih belum masuk. Tombol Ya, mic-nya boleh dipencet ya. tombol mic-nya masih dimatikan kayaknya. Mic-nya Iya, boleh iya. dibuka dulu. Oke. Halo. Yes, Ya. masuk. Ampun, Ibu. Apa kabar Ibu siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Boleh diceritakan saat ini usahanya bagaimana? Apakah lancar untuk jualan gula ini ya, gula Jawa ya Ibu ya? Ya, siap Ibu. Ya, Kak. Begini, saya selama mengikuti kegiatan Zoom-nya Uprintis, itu terus terang memang banyak manfaat yang saya peroleh. Ya, apalagi saya sebagai UMKM yang dengan usia yang sudah tidak muda lagi, jadi sepertinya saya itu bisa melek gitu loh, mendengar mengikuti Zoom-nya dari Uprintis. Sekarang saya ceritakan yang kelihatannya sepele, tapi itu saya amati dan saya terapkan. Ya, alhamdulillah itu manfaatnya sangat luar biasa. Benar-benar nih saya nikmati. Ya, seperti yang diceritakan ya di situ ya, bahwasanya misalnya untuk ngopeni pelanggan-pelanggan itu gimana toh, salah satunya harus mengingat ulang tahun, kan di situ disebutkan seperti itu, mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, akhirnya saya timbul, oh ini kan mau Imlek, suami saya tak suruh bilang, Pak, semua pelanggan yang merayakan langsung dikirimi itu selamat hari raya Imlek, saya bilang gitu. Alhamdulillah dari beberapa itu Bu nyantol, langsung selang 2 hari itu langsung telepon, Bapak Guncono, saya pesan. Yang awalnya hanya 5 ton, sekarang itu jalan 8 ton. Puji syukur alhamdulillah, benar-benar saya itu ya Allah, luar biasa ya, kelihatannya sepele. Jadi itu manfaatnya sangat besar bagi kami selaku UMKM gitu, Kak. Terima kasih Ibu. Luar biasa, Masya Allah sekali ya. Beliau ini walaupun secara usia mungkin sudah tidak muda lagi, tapi semangat untuk belajar, untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan selama masterclass dan diterapkan secara langsung. Hal sederhana sebenarnya. Jadi bagaimana kita memanage pelanggan kita, kita selalu ingat kapan sih kira-kira ulang tahunnya, ataupun mungkin memanfaatkan momen seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi kebetulan momennya pas Imlek, jadi kirim parcel, ternyata closing deh. Jadi hal-hal sederhana ini yang mungkin nanti bisa juga diaplikasikan. Jadi saya setuju sekali bahwa tidak akan ada ilmu yang sia-sia. Jadi sedikit pun kalau kita bisa mengaplikasikan, kita bisa memanfaatkan, itu pasti akan ada hasilnya. Terima kasih Ibu dari Nirasari. Terima kasih, Kak. Ya. Dari Kabupaten Kediri. Boleh untuk dari kabupaten lain, saya persilahkan untuk open mic dan raise hand, boleh. Dari yang jauh nih, oh ini Ibu Salma sudah bergabung, ini dari Tegal beliau. Ibu Salma, selamat siang. Ibu Ade Warastuti. Ini Salma Jaya Batik Tegal ya. Apakah sudah bergabung? Ibu Ade, selamat siang. Oh, nampaknya masih belum ini ya, masih belum standby ya. Boleh saya ke peserta berikutnya? Ada siapa ya? Oke. Ini saya coba sapa Ibu Nunuk Masrurah dari Kabupaten Trenggalek. Kalau tadi dari Kediri sudah, saya coba menyapa dari Kabupaten Trenggalek. Ibu Nunuk, selamat siang. Mbak. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik hari ini. Oke, bagaimana bisnisnya hari ini, Bu? Bisa diceritakan sekaligus pengalaman mengikuti masterclass?
Iya, alhamdulillah usahanya semakin banyak orderan Kak setelah mengikuti Uprintis ini. Kemarin waktu apa ya? Belajar public speaking, itu ada yang lihat, Ibu Uci, terima kasih udah order di usaha saya. Kalau kesannya sangat bagus Kak Uprintis ini. Saya senang sekali bisa mengikuti Uprintis Indonesia. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dan juga ilmu-ilmunya. Kalau ada kesempatan lagi mungkin bisa ikut lagi Kak. Masalah keuangan. Kalau keuangan itu cukup sulit saya Kak. Kayaknya udah Kak Ida. Siap. Ada yang mau ditambahkan lagi? Mbak Nun kira-kira? Ya, semoga Uprintis Indonesia selalu maju ya Kak. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari rekan-rekan seluruh peserta. Jadi kami di Uprintis Indonesia berharap kita bisa menjadi lebih bisa bersinergi sehingga bisa terus mendampingi UMKM yang ada di Indonesia untuk tumbuh dan sukses bersama-sama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memasuki sesi pertama untuk Masterclass Series hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian siang hari ini, saya sudah ditemani oleh moderator cantik Mbak Rani. Halo Mbak Rani, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kak Isti dan Bapak Ibu seluruh peserta yang sangat saya sayangi. Baik, jadi di sesi yang pertama hari ini kita akan belajar banyak dari Presiden Komisaris Uprintis Indonesia, Ibu Novita Hardini, dengan tema yang akan beliau sampaikan adalah tentang strategi kepemimpinan. Jadi bagaimana kita mempunyai strategi untuk kepemimpinan baik itu di organisasi maupun juga di bisnis yang sedang kita jalankan. Dan langsung saja saya akan mempersilahkan Kak Rani untuk bisa memandu sesi pertama siang hari ini. Dipersilahkan Kak Rani. Baik, Kak Isti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membersamai Bapak Ibu sekalian untuk masuk di sesi pertama. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati, kalau kita review di beberapa minggu yang telah kita lewati. Yang pertama kita kedatangan pemateri yang sangat hebat, Ibu Franka Nadima Karim. Beliau menjelaskan tentang bagaimana menjadi perempuan champion ya di dalam keluarga maupun di dalam menjalankan bisnisnya. Lalu kita juga belajar bagaimana kita memanage tentang digital marketing, bagaimana kita memanage tentang keuangan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Umi bahwa sepertinya materi tentang keuangan memang harusnya nggak cuma 1 minggu nih atau 1 kali pertemuan, harus 1 semester gitu ya. Nah itu mungkin nanti menjadi masukan kepada kami, apakah nanti kita masukkan di dalam program-program Uprintis yang akan datang, yang pastinya nanti juga tidak hanya batch 2 saja, tapi ada batch selanjutnya dalam Incubate Uprintis ini. Nah, dari beberapa materi yang sudah kita pelajari di 7 minggu, ini adalah puncak atau hari terakhir kita untuk mengikuti seri Masterclass Uprintis di batch kedua ini. Nah, di sesi pertama kita akan belajar bagaimana tentang strategi kepemimpinan. Setelah kita pinter ya, atau kita telah mendalami tentang bagaimana manage usaha, bagaimana memanage untuk keuangannya gitu ya, untuk memanage keuangannya, bagaimana cara untuk meningkatkan omset melalui digital marketing seperti itu. Nah, puncak dari acara hari ini ya, pada sesi pertama kita akan mempelajari benar-benar tentang bagaimana
mensiasati atau bagaimana memiliki strategi kepemimpinan di dalam sebuah organisasi atau untuk memimpin sebuah perusahaan atau company seperti itu. Nah, yang terhormat, pada siang hari ini kita akan membersamai, kita akan mendengarkan materi-materi yang luar biasa dari Bunda Novita Hardini Muhammad. Sebelum itu, mari kita saksikan video-video berikut. Halo, saya Novita Hardini. I'm a founder of Uprintis Indonesia, rumah bagi UMKM perempuan Indonesia. Kami sangat senang bertemu dengan seluruh UMKM di seluruh Indonesia, dan saat ini kita bertemu bersama. Saya rasa kita berkomunikasi hati dengan hati. Kita semua tahu bahwa dunia tidak lagi sama. Dunia berubah begitu cepat. Kita butuh kolaborasi bersama. Kita butuh sharing bersama. Dan untuk bertumbuh bersama, kita butuh pendampingan yang tepat. Together, we connect. Together, we create. Together, we love. Together, we believe. Together is commit. Inilah saatnya perempuan dapat mematahkan segala hambatan. Bersama, kita memberikan sinar perubahan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Uprintis Indonesia, connecting the dots of collaboration. Baik, terima kasih dan tentunya sangat luar biasa ya. Beliau adalah founder dan juga presiden komisaris dari Uprintis Indonesia. Dan mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut Bunda Novita Hardini Muhammad. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Rani, terima kasih Kak Iis, terima kasih for inviting me untuk masuk nih akhirnya sebagai narasumber bisa menyapa pelaku-pelaku hebat, UMKM hebat yang tergabung di batch 2 ini. Pertama-tama saya mau menyapa dulu ada Ibu Ade, Ibu Ana, kemudian Ibu Atik, ada Ibu Ida, Ibu Luciana, Ibu Nira, Ibu Nunuk, tuh banyak banget ya. Ibu Partini, Ibu Rena, Ibu Uci, Ibu Suci, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hebat luar biasa. Yang saya sayangi seluruh pelaku dan pejuang UMKM Indonesia, terlebih yang tergabung pada batch 2 Uprintis Indonesia, dan seluruh manajemen pusat Uprintis Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang luar biasa dan tidak mudah, sehingga batch 2 pada akhirnya memasuki di minggu terakhir kali ini. Harapan kita semuanya, semua pembelajaran yang telah diberikan bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, lebih-lebih kepada bagaimana approaching kita kepada bisnis kita masing-masing. Nah, hari ini saya akan membicarakan tentang apa itu leadership. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, bahkan banyak sekali yang melupakan variabel penting ini, bagaimana leadership sangat berpengaruh untuk booster usaha kita. Semua pembelajaran yang telah kita terima dari minggu pertama hingga minggu ini, rasanya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengerti betapa pentingnya peran kepemimpinan di dalam menjalankan sebuah usaha. Tapi sebelum saya memulai pembicaraan, banyak sekali dari kita yang merasa takut nih untuk memimpin, karena akan banyak sekali konflik-konflik yang dihadapi ketika kita memilih untuk memimpin. Nah, untuk itu kita akan membahas dan mengupas tuntas bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan kita masing-masing. Tapi sebelum saya membicarakan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu hebat yang telah disiplin untuk mengumpulkan tugas. Ada berapa orang nih Kak Iis yang mengumpulkan tugas? Ada 10 lebih, Ibu. Oke, baik. Untuk itu sebagai bentuk bentuk
kasih dari saya, bentuk apresiasi dari saya, 10 peserta yang telah mengumpulkan tugas dengan disiplin, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 langsung setelah batch terakhir ini, batch 2 di week ke-8 ini selesai. Nanti minta tolong Mbak Iis untuk koordinasi ya. Siap. Dan saya menyapa dari Bali karena hari ini ada kegiatan dengan Pak Presiden Joko Widodo. Kayaknya hampir seluruh bupati, wali kota, kementerian semuanya hadir di sini untuk acara business matching. Baik, untuk menyingkat waktu, boleh saya dibantu oleh admin untuk menampilkan slide. Baik, siap Ibu. Baik, boleh dong, tadi kan udah ada nih hadiah 50.000 untuk peserta yang udah disiplin mengerjakan tugas. Saya akan kasih hadiah 50.000 lagi bagi peserta yang aktif menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kira-kira nih, leadership itu apa sih? Boleh dong yang mau langsung interaksi biar kita nggak ngantuk siang-siang ini. Boleh? Oke, mau menunjukkan Bapak Ibu. Boleh? Ada yang mau angkat tangan nggak? Leadership itu apa sih? Rani, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Oh iya, sudah terdengar dengan jelas Ibu. Nah, ini ada Kak Suci Ya. Wahyu Kristina yang ingin berpendapat tentang apa itu leadership. Silakan Kak Suci, bisa open mic. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi menurut saya leadership yaitu satu kepemimpinan di mana dalam suatu organisasi peranannya sangat penting untuk mengontrol bagaimana dari sumber daya manusia dalam satu organisasi itu. Oke, terima kasih. Nanti 50.000-nya langsung ditagih ke Kak Is ya. Baik, selanjutnya ini ada lagi di kolom chat dari Ibu Koir atau Bapak Koir nih. Gaya memimpin seseorang. Oke, pemimpin. Oke, ada lagi satu lagi penjelasan yang agak panjang. Kepemimpinan itu apa sih sebenarnya? Halo Bu. Iya, boleh. Halo. Kalau menurut saya leadership itu menunjukkan sikap kita sebagai seorang pemimpin, bukan hanya sekedar antara bawahan dan atasan, melainkan rekan kerja, lebih ke apa ya, rasa kekeluargaannya itu sangat dekat karena usaha kita berjalan dengan lancar berkat beliau juga begitu. Tidak hanya kita memberi gaji setiap bulan lalu selesai, tidak. Bagaimana kita mengomunikasikan kondisi keluarganya, bagaimana kondisi dia. Saya rasa ini lebih detailnya ke keluarga lah, tapi sifatnya di usaha. Ngaten sih, terima kasih. Baik, ini siapa tadi yang berbicara? Ibu Umi Aslifa dari Trenggalek, Bu. Oke, Ibu Umi. Dicatat ya, Kak Iis. Ini ada lagi nih yang di kolom chat. Leadership adalah kemampuan yang terdapat dalam diri orang yang dapat mempengaruhi sekelompok orang lagi. Satu kesempatan lagi. Ini satu kesempatan lagi. Nah, ini boleh. Dari Sidoarjo. Kepemimpinan dalam suatu organisasi atau manajemen yang bisa memotivasi, mengarahkan, membimbing semua orang yang ada dalam organisasi tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kayak ini sempat Google dulu nih kayaknya ya. Suatu fungsi manajemen yang dapat memotivasi atau mengarahkan, sama sikap memimpin yang bijak dan bisa mengarahkan atau memecahkan suatu masalah. Baik, semuanya akan dicatat sama Kak Iis dan semuanya berhak mendapatkan tambahan pulsa atau mau dipakai apapun 50.000 dari Uprintis Indonesia. Tepuk tangan dulu nih buat kita semua, udah hebat semua. Mana suara tepuk tangannya? Ya. Nah, saya akan bercerita tentang leadership. Leadership for the young entrepreneur. Leadership yang berpengaruh terhadap jiwa kewirausahaan. Kepemimpinan
itu adalah keseimbangan antara power, energi, dan kebijaksanaan. Nanti saya akan menjelaskan lebih jelas lagi di slide berikutnya. Boleh di next? Oke. What is leadership? Benar, tadi ada beberapa jawaban yang benar. Pemimpin itu adalah seseorang yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memiliki personality yang kuat. Kemudian kemampuan untuk memimpin dan menguatkan organisasinya. Itu adalah leadership. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, mungkin untuk mengawali apa yang akan kita pelajari tentang leadership ini, saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana sebelum kita memimpin orang lain, kita harus mampu memimpin diri kita terlebih dahulu. Kita harus punya kontrol terhadap segala variabel yang ada di dalam diri kita. Saya sebagai perempuan, dan saat ini saya pun sebagai saksi, kita semua sebagai saksi, bahwa banyak sekali orang-orang takut untuk memimpin. Karena sebagian orang itu lebih cenderung menghindari konflik. Sementara menjadi pemimpin, pikiran orang itu adalah sosok sebuah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Karena hanya tinggal mencari ide, terus meminta tolong, kemudian command, memerintahkan, dan lain sebagainya. Tapi tidak. Leadership, seorang leader itu sering kali dihadapkan banyak sekali konflik-konflik dan harus berani dan mengambil keputusan dengan tepat. Saya mungkin sedikit cerita kenapa pada usia 23 tahun saya memilih untuk mendorong suami saya menjadi pemimpin. Ketika kita punya suara-suara yang ada di dalam hati, kita tidak hanya sekedar membicarakan, tapi kita doing action. Kita terlibat dalam sebuah sistem pembangunan yang ada di Indonesia ini. Kalau saat ini saya berbicara tentang leadership, tentang bagaimana pengaruh kepemimpinan dalam unsur politik, saya akan mengatakan bahwa kepemimpinan di dalam politik, entah itu kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan atau struktur perusahaan, yang didominasi oleh perempuan itu masih 20%. Jadi masih sangat sedikit perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Karena banyak sekali tantangan-tantangan. Selain stigma yang diberikan oleh perempuan tentang bagaimana ketika perempuan itu menyuarakan pendapat, ketika perempuan itu berusaha untuk melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, itu dianggap sebuah ketidaktaatan oleh budaya kita. Sehingga ini masih harus kita perangi bersama. Bapak Ibu, mungkin kemarin ibu-ibu sudah mendengarkan bagaimana Mas Diana memaparkan tentang bagaimana perjalanan spiritual beliau dari kecil sampai hari ini beliau bisa dikatakan rising star-nya dunia properti. Jadi beliau sekarang dari nol, dari nggak punya apa-apa, sekarang bisa menghasilkan miliaran rupiah atau bahkan triliunan rupiah. Nah, beliau mengatakan bahwa dari awal modal besarnya adalah tentang power, energi, dan kebijaksanaan. Ini yang dinamakan kepemimpinan. Tapi sebelum saya membicarakan bagaimana memimpin orang, ayo kita berbicara tentang bagaimana memimpin diri kita terlebih dahulu. Lanjut slide-nya. Boleh lanjut slide-nya? Ya. Mengapa yang tadi dulu? Boleh sebelumnya? Ya. Nah, mengapa leadership diperlukan dalam sebuah perusahaan? Manajer itu butuh kemampuan leadership. Karena jika kita tidak memiliki kemampuan leadership, maka kita tidak bisa menggerakkan semua people yang ada di dalam sebuah organisasi itu. Singkat kata ya Bapak Ibu,
kita sebelum mempengaruhi orang lain, kita harus bisa mempengaruhi diri kita sendiri lebih dulu. Saya lahir dari keluarga yang banyak people-nya. Saya anak terakhir dari 11 bersaudara. Dari semua kakak saya, hanya saya yang memutuskan untuk berani, memutuskan untuk melit diri saya untuk bisa menduduki bangku perkuliahan pada saat itu. Saya berusaha untuk meyakinkan orang tua saya, keluarga saya, bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh signifikan terhadap masa depan yang baik. Nah, proses sederhana ini yang dinamakan bagaimana kita bisa memimpin diri kita untuk melakukan sebuah perubahan. Lanjut. Nah, leadership. Ada 3 paradigma kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus bisa menemukan benang merah. Kedua, seorang pemimpin itu harus bisa menyelaraskan terhadap semua aspirasi anggota. Ketiga, seorang pemimpin itu harus bisa mengempower. Jadi ada support, kemudian ada komunikasi, ada motivasi, ada tanggung jawab, ada keterampilan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, yang paling tidak mudah untuk menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin terlihat sederhana, tapi butuh proses yang panjang, karena ilmu kepemimpinan itu adalah hal yang rumit. Dibutuhkan keberanian dan pengorbanan. Kita harus bisa membedakan antara empati dan sinonimnya. Apa itu sinonimnya? Kasih sayang. Kita harus bisa membuat perbedaan. Empati, contohnya. Empati adalah menempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Kasih, perasaan peduli yang disertai motivasi untuk membantu. Jadi misalnya, untuk menjadi penyayang, kita tidak harus membagi perasaan dengan seseorang. Contohnya gini, Mbak Rani sedang menghibur anak yang takut sama anjing. Nah, kalau Mbak Rani itu punya jiwa kepemimpinan, maka seorang Mbak Rani tidak perlu merasakan ketakutan si anak ketika membantu anak. Kadangkala kan kita lupa ketika ada orang yang datang kepada kita menceritakan semua problematika kehidupannya, kemudian secara tidak sadar kita ikut ke dalamnya. Nah, ini pemimpin nggak boleh di sini, karena ketika kita mendengarkan masalah orang lain, kita harus bisa netral, dan kita harus bisa mengembangkan dorongan perlindungan kepada orang yang curhat sama kita. Bapak Ibu, mungkin sedikit cerita bahwa usia 23 tahun mungkin usia yang sangat relatif muda. Saat itu saya baru menikah dengan suami saya, kemudian baru memiliki seorang anak masih merah, kemudian anak saya harus saya bawa, saya bopong kemana-mana untuk melakukan sosialisasi, bersilaturahmi dengan seluruh warga masyarakat Kabupaten Trenggalek. Kemudian ketika terpilih pun, saya setiap hari itu harus bertemu dengan banyak orang yang menceritakan masalah pribadinya masing-masing, dan saya harus menjadi pemecah masalah masyarakat yang datang kepada saya, dan ini yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya common and right saja, tapi bagaimana bisa membedakan antara bagaimana berempati dengan tepat. Kalau bisa jangan hanya berempati, kita jangan sampai menempatkan diri kita di posisi orang lain, tapi kita harus berkasih sayang. Kalau kita menempatkan diri kita di posisi orang lain, maka kita akan menjadi orang yang baperan. Nah, menjadi pemimpin, kenapa susah? Karena pemimpin itu nggak boleh baperan. Pemimpin akan menghadapi banyak sekali konflik. That's why kenapa kita suka afraid to lead, untuk memimpin. Boleh next selanjutnya? Nah, kita masih ngomong tentang variabel bagaimana menjadi pemimpin itu tidak mudah. Lalu saya akan mengajak peserta untuk membicarakan bagaimana menjadi leader yang elegan. Leader yang elegan ini ada macam-macamnya. Jadi kepemimpinan ibu-ibu itu bisa memilih banyak sekali. Ibu-ibu bisa menjadi pemimpin yang karismatik, bisa menjadi pemimpin yang dominan,
ibu-ibu bisa menjadi pemimpin yang bisa bekerja sama dengan seluruh organisasinya. Terserah, ibu-ibu terserah memilih gaya kepemimpinan yang seperti apa. Tapi kalau kita mau membangun sebuah ekosistem dan bisa mengangkat apa yang terbaik dari seluruh people yang ada di organisasi kita, maka ini adalah hal yang harus digali lebih dalam lagi. Gaya kepemimpinan yang seperti apa sih yang bisa mengoptimalkan kinerja seluruh orang yang ada di organisasi kita. Nih, di sini ibu-ibu bisa lihat. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus mengencourage. Mengencourage itu apa? Mengencourage itu kita harus memberdayakan, kita harus memotivasi, kita harus membuat seluruh people yang ada di organisasi kita itu percaya diri. Kemudian kedua, jelaskan tujuan yang sejelas-jelasnya. Jadi tujuan dari Bapak Ibu semuanya membangun usaha ini itu apa sih sebenarnya? Kemudian support, fokus on team, vision. Fokus on team ini seringkali terlupa karena kebanyakan dari kita UMKM atau usaha yang punya usaha suka mengurangi variabel cost untuk people. Padahal people ini adalah faktor yang paling penting dalam memajukan sebuah usaha. Kita membangun usaha ketika dilakukan sendiri itu tidak akan bisa menjadi optimal. Ketika kita mau berusaha, mau punya usaha, mau membangun usaha, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bangun people-nya terlebih dahulu. Kemudian tulis visinya, create visinya, kemudian stimulasi di dalam pekerjaan terus-menerus, integritas, memberikan inspirasi, recognition, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi good example. Good example ini terlihat mudah, tapi susah untuk dipraktekkan. Akan mudah sekali ketika kita mempunyai kepribadian yang extrovert, kita people person, kita memang senang ketemu sama orang, sehingga memanage orang itu menjadi sebuah hal yang mudah gitu ya. Itu akan mudah kalau kita punya kepribadian extrovert, kita memang people person. Tapi bagaimana jika kita punya kepribadian introvert? Kita bingung bagaimana memulai pembicaraan. Kita nggak tahu bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar. Bagaimana memulai sebuah pembicaraan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kemudian good example lagi yang selanjutnya, ketika kita memutuskan atau mendedikasikan diri kita untuk memimpin sebuah organisasi, sementara diri kita itu juga punya banyak variabel yang harus diselesaikan. Misalnya masalah-masalah atau sampah-sampah psikologis yang kita alami keseharian. Apakah dengan suami, apakah dengan istri, apakah dengan anak, apakah dengan mantan kekasih, apakah dengan gebetan yang nggak kunjung-kunjung nembak, apakah dengan biaya sekolah, apakah dengan cicilan hutang, dan banyak variabel atau sampah-sampah psikologis yang membebani kita, tapi kita juga di waktu yang sama kita diwajibkan untuk menjadi good example dan harus memimpin organisasi kita untuk berjalan on the right path, di jalan yang tepat. Nah, ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya, Bu Novita? Lanjut di slide berikutnya. Kalau saya menggunakan pendekatan transformational leadership. Saya akan membicarakan bahwa saat ini yang cukup efektif adalah pendekatan transformational leadership. Boleh satu orang membantu saya di kolom chat dan dapat 50.000 juga. Transformational leadership itu apa? Boleh? Silakan Bapak Ibu mungkin. Jadi apa sih transformational leadership? Ini ada yang menjawab, pemimpin untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Oh ini, ada jawaban Ibu. Pemimpin untuk mencapai suatu tujuan kelompok usaha.
Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain, mungkin raise hand atau langsung open mic juga bisa. Baik, tadi dari siapa yang menjawab? Pemimpin untuk mencatat. Oke. Baik, satu orang ya. Saya langsung. Oke, Mbak Rena yang bisa memberi dampak kepada lingkungan. Baik. Transformational leadership adalah kepemimpinan yang bisa membawa perubahan. Tidak hanya perubahan untuk usaha itu sendiri, untuk sebuah tujuan, tidak hanya mencapai tujuan, tapi bisa membawa perubahan. Perubahannya untuk tidak hanya untuk owner, tapi untuk kehidupan seluruh people yang ada di organisasinya, untuk kehidupan lingkungan sekitar, untuk kebermanfaatan. Ini namanya transformational leadership. Kalau kita hanya melead, kemudian memerintah, ya, mendrive untuk mencapai sebuah tujuan, maka kita akan bilang di sini tidak ada unsur keberanian. Karena untuk menjadi transformational leadership, ini harus punya keberanian yang besar. Contohnya apa? Leader yang baik itu makan paling terakhir. Ada nggak yang berani? Artinya dibutuhkan banyak sekali pengorbanan. Jadi kalau memang kita nggak siap berkorban, jangan jadi pemimpin. Apa sih Bu yang dikorbankan? Banyak. Waktu, tenaga, pikiran, uang, dan segala sumber daya kita. Kita harus makan paling terakhir. Kita harus dapat paling terakhir. Karena apa? Yang harus kita prioritasin itu orang lain, bukan perut kita sendiri. Kalau kita masih berpikir masalah perut kita sendiri, berarti kita belum punya jiwa kepemimpinan di situ. Susah ya Bu ngomongin kepemimpinan. Lalu kenapa sih Bu kita harus berkorban? Kan kita cita-citanya mau jadi sukses Bu. Kan kita mau menambah profit, Bu. Ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita hidup di dunia ini, kita berusaha mengilhami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang. Itu bukan hanya sebagai pejuang rupiah saja. Bukan hanya sebagai pejuang cuan saja. Tapi kita sebagai pejuang hikmah. Hikmah itu apa? Adalah sesuatu yang bisa memperbaiki kehidupan. Jadi salah kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, tolak ukurnya hanya masalah uang. Kalau kita hanya memikirkan masalah angka, dan angka, maka selamanya meskipun gaji kita 20 juta, pendapatan usaha kita 20 juta satu bulan, atau 30 juta satu bulan, maka kehidupan kita akan jauh dari perubahan. Ibu, Bapak bisa buktikan sendiri. Sedikit menceritakan pengalaman. Saya tumbuh dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya tidak punya sumber daya dan resource yang cukup untuk bisa mengkuliahkan diri saya sendiri. Di saat itu, saya memberanikan diri untuk minta izin untuk kuliah dengan konsekuensi saya harus membiayai diri saya sendiri. Biaya kuliah sendiri. Saat itu saya kuliah di CA Perbana Surabaya dengan biaya per semesternya 6 juta. Dan pada akhirnya saya harus bekerja keras karena sepeser rupiah pun saya tidak menerima dari orang tua saya. Meskipun orang tua saya mampu pada saat itu. Tapi kalau orang tua saya mampu menguliahkan saya, maka kita nggak bisa makan di rumah. Jadi saya memilih untuk bekerja. Nah, saya nggak punya uang lebih, Bu. Saya hanya berpikir saya harus mengubah kehidupan keluarga saya. Saya harus menjadi anak yang bisa mengangkat derajat keluarga saya. Tidak hanya derajat di mata manusia, tapi derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bekerja dari hanya bayaran saya pada waktu itu satu hari hanya 50.000 sebagai sales. Saya mengawali karir saya sebagai sales, penjual kecap ABC, penjual smartphone, salesnya rokok, semuanya saya terima, saya bekerja untuk membiayai kuliah saya sendiri. Nah, karena tujuan saya untuk merubah kehidupan, yang saya cari adalah sebuah hikmah, sesuatu yang bisa merubah kehidupan saya.
maka Tuhan memudahkan setiap langkah saya. Jadi setiap ada panggilan pekerjaan, gajinya cuma 50.000, saya terima, Bu. Sampai akhirnya saya punya nazar, saya nggak mau nerima pinangan orang kalau saya belum bisa membelikan sebuah rumah untuk orang tua saya. Karena pikiran saya pada waktu itu seorang wanita harus mandiri secara finansial, karena laki-laki itu pasti akan hilang dari sisi kita. Kalau tidak diambil Tuhan pada waktunya, maka diambil perempuan lain. Dan kalau ngomongin masalah ini, kita tidak boleh tabu, kita tidak boleh menutup mata. Karena pada dasarnya sifat laki-laki seperti itu. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita punya kesiapan sebagai perempuan, agar ketika itu terjadi, kita udah punya tempat perlindungan, sebuah rumah. Jadi saya bekerja untuk bisa mendedikasikan sebuah rumah untuk orang tua saya. Nah, niatnya udah untuk mendapat hikmah dan berkah, maka Tuhan memberikan banyak kemudahan. Lanjut. Oke. Transformational leadership adalah kita memimpin sebuah perubahan. Kita menginspirasi, menginfluence. Bapak Ibu, saya akan selalu ingin meneteskan air mata setiap kali saya membahas ini. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk memimpin diri sendiri, akan ada dilema yang akan pasti menyertai kita. Apalagi kita yang terlahir dengan budaya patriarki ya yang ada di Jawa. Banyak sekali tantangan-tantangan yang diibaratkan sebuah ketidaktaatan ketika kita berusaha untuk mempunyai pilihan sendiri. Dan itu pun saya alami. Saya mau kuliah, saya ditentang, saya diremehkan, saya dicemooh. Keterpurukan, fitnah, isu adalah bagian dari ombak kehidupan yang selalu saya alami. Dan sehingga saya bisa mengatakan pada Bapak Ibu semuanya bahwa proses kepemimpinan itu tidak bisa didapatkan hanya dalam satu perkuliahan saja. Meskipun itu 1 semester perkuliahan, kita butuh waktu dan proses yang panjang untuk kita bisa menjadi leadership transformational. Bagaimana sih kita mempunyai visi yang bisa membawa perubahan? Bagaimana kita bisa menjadi berbeda? Bagaimana kita bisa melindungi prinsip-prinsip yang kita memang yakini benar? Zaman sekarang, Ibu, kalau kita memegang teguh prinsip, itu rasanya adalah sebuah tantangan, apalagi sekarang kita generasi Y, generasi X ya. Rasanya kalau kita memegang teguh prinsip itu rasanya udah kuno. Padahal sebagai seorang pemimpin kita harus punya prinsip. Nah, saat ini saya korelasikan dengan dunia usaha. Kalau Bapak Ibu mau memimpin sebuah perusahaan, apakah itu CV, apakah itu PT, maka mulai sekarang coba berpikir apa yang membuat Bapak Ibu berbeda. Apa yang ingin Bapak Ibu dedikasikan? Dampak apa yang ingin Bapak Ibu berikan untuk kehidupan? Dan kalau bisa, Bapak Ibu harus berani tidak mengambil untung di dunia, tapi Bapak Ibu siap untuk membangun keuntungan di akhirat nanti. Nggak ada yang bisa berani seperti itu, Bu. Tapi kalau ini dipraktikkan oleh Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri betapa Tuhan itu hadir di setiap kehidupan kita. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang transformational leadership. Seseorang yang bisa menginspire dengan memberikan visi untuk masa depan. Jadi memimpinnya itu tidak hanya dalam skala 1, 2, atau 6 bulan ke depan, tapi harus melihat 5 tahun ke depan. Kemudian tidak hanya berpikir tentang our self reward aja, yang tadi saya bicarakan, tidak memikirkan perut kita sendiri, atau bahkan kita harus berani nih membuat keluarga kita punya jiwa kepemimpinan gitu. Tapi jangan sampai ditelantarkan juga, artinya kita harus bijaksana bagaimana kita harus lebih memprioritaskan orang lain.
Ketiga, manage vision-nya dengan baik. Deliver pengiriman visi itu tolong dijaga dengan baik. Kemudian motivasi dan inspire people, gunakan storytelling. Jadi misalnya gini, boleh nggak saya minta satu peserta lagi? Misalnya Ibu Ade atau Ibu Huri punya jualan, boleh dong menawarkan kepada saya. Boleh angkat mic ya? Boleh angkat mic? Atau begini aja, jangan menawarkan produk. Coba ajak saya agar saya mau datang ke rumahnya Bapak Ibu untuk mencicipi makanan yang ada. Boleh open mic? Mbak Iis, tolong dibantu Mbak Iis. Oke, ada siapa? Gula Jawa ya? Nggih. Oke, silahkan Ibu. Sehat ya Bu? Ya, alhamdulillah sehat, Kak. Iya, coba deh Bu, ajak saya main ke rumah Ibu dengan pendekatan terbaik versi Ibu sampai saya mau nih datang ke rumah Ibu. Oh ya. Halo Kak Novita. Ya Bu. Ini kebetulan saya kan lagi masak dan masakan saya itu adalah kesukaan Kak Novita. Kalau Kak Novita tidak keberatan, silahkan kalau pas ada acara ke Kediri, saya aturi singgah di gubuk saya untuk mencicipi masakan saya, tapi kesukaannya Kak Novita. Oke. Boleh tanya Mbak Iis, kalau Mbak Iis sebagai saya, kira-kira Mbak Iis tanggapannya gimana Mbak Iis? Masih belum dapat sih, jadi mungkin kalau saya masih ragu-ragu, jadi untuk bisa menyempatkan datang ke Kediri itu belum ada sesuatu yang greget yang mengharuskan saya buat datang ke sana nih gitu. Kecuali mungkin Boleh satu lagi dong, satu lagi. Tapi luar biasa loh Ibu, terima kasih. Boleh satu lagi? Kak Cindy sudah, silahkan Kak Cindy. Halo, dengar ya suara saya? Dengar. Saya mau nyobain ya Bu. Boleh. Gini, halo sebelumnya Kak Novita, kenalin saya Cindy dari Munjungan. Tahu dong Munjungan? Munjungan dengan pantai kami yang begitu indah mempesona. Di Munjungan kami punya satu hasil laut Bu, namanya itu kita sebutnya injen-injen. Ya. Injen-injen itu kayak agar-agar jelly. Ya. Jadi injen ini beda dari agar-agar biasanya karena dibuat dari rumput laut asli, kemudian kita rebus sendiri. Nah, ini kalau buat perempuan, apalagi perempuan sosialita ya Bu ya, ini bisa berdiet loh Bu. Diet udah makanya itu jelinya itu dibuat dengan gula ini Bu, gula kelapa, gula asli, jadi bukan gula buatan pabrik. Di Munjungan orang-orang gula bikin sendiri Bu. Terus kenapa harus ke Munjungan, harus ke rumah saya? Kita makanya nanti di pinggir pantai. Jadi sambil lihat pantai, kita sambil makan jelly hasil pantainya. Jadi nggak bisa kalau Ibu makannya di kantor. Jadi harus ke rumah saya dulu dong. Hebat, tepuk tangan. Ini diiming-iming bener ini saya. Gimana? Kalau kalau Mbak Iis gimana nih responnya nih yang dengar?
Oke, kalau saya lebih tergoda ke Kak Cindy, Bu. Jadi beliau menawarkan bahwa untuk bisa menikmati makanan tersebut, ini tidak bisa dinikmati di kantor loh, tapi lebih enjoy ketika kita menikmati di pinggir pantai, dengan view pantai dan sebagainya, sehingga membuat kita penasaran, wah kayaknya aku harus ke sana buat nyoba secara langsung, seperti itu, Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya juga mau coba dong Mbak Iis, nanti Mbak Iis yang menilai ya. Oke. Baik, saya mau coba approach nih ke Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Iis, saya akan merasa sangat terhormat apabila Mbak Iis dapat meluangkan waktu datang ke rumah saya. Saya menyediakan alen-alen terenak sedunia. Alen-alen ini nggak bisa dibeli nih dari mana aja. Tapi bukan masalah alen-alennya. Saya merasa sangat bahagia apabila saya dapat memiliki waktu berbicara, berdiskusi dengan Mbak Iis. Dan ini akan menjadi momen yang tidak akan bisa saya lupakan seumur hidup saya. Semoga Mbak Iis bisa kerso rawuh ke rumah saya. Nah ini bagaimana nih Mbak Iis? Kayaknya kalau ini nggak bisa nolak, Bu. Jadi Kenapa? kenapa kita tidak bisa menolak? Karena di dalamnya ada value. Jadi selain kita bisa menikmati makanan, ada sesuatu yang harus kita bahas, kita diskusikan, dan lebih ke sesuatu yang bobot. Dan ini mungkin yang akan jarang sekali orang untuk matur seperti ini. Iya, jadi itu teman-teman peserta yang saya kasihi. Kita terkadang lupa ketika kita mengkomunikasikan sebuah produk kita langsung menjelaskan ke poinnya. Apa sih yang kita jual? Kita lupa bahwa ada rasa yang harus dibangun. Ada storytelling yang harus dibangun. Jadi use business storytelling then talk about your vision. Jadi sebelum kita membicarakan visi, saya mau visinya 5 tahun ke depan kita harus profit 1 miliar, kita harus profit 5 miliar. Tapi gunakan storytelling dulu. Kenapa perusahaan ini harus dibangun? Kenapa usaha ini harus dibangun dan ditumbuh kembangkan? Untuk siapa? Dampak apa yang harus kita timbulkan? Ini bisnis storytelling yang saya maksud. Gitu ya. Dan tanpa ini, maka kita akan hanya sekedar jualan, bukan berbisnis. Bedakan konsep jualan dan konsep berbisnis. Kalau kita mau berbisnis, maka harus punya unsur kepemimpinan di dalamnya. Ketika kita sadar bahwa unsur kepemimpinan ini penting sekali, maka mulai bangunlah bisnis storytelling. Ada rasa yang harus dihadirkan, yang harus dihubungkan, di-engage satu sama lain. Kemudian jangan lupa untuk selalu coach and build effective team. Nah, tim yang efektif itu dibangun dari komunikasi yang harus dibangun terus-menerus. Jadi harus sering-sering menjalin komunikasi dan jangan lupa untuk selalu mengupgrade kapasitas tim kita. Lanjut. Jadi nanti kapan-kapan Mbak Iis main ke rumah saya ya. Siap, Ibu. Senang hati. Nah, ini yang tadi untuk melengkapi, jadi komunikasinya itu harus up and down, terus kemudian kita harus punya critical thinking, kemudian leading virtual, kadang kita melead dari jarak jauh, kadang kita remote itu kita mengontrol, membimbing, menggandeng, langsung gitu ya. Kemudian pimpinlah seluruh anggota organisasi untuk bisa melakukan perubahan. Jadi kalau kita mengupgrade diri kita saat ini, jangan hanya pemimpinnya, jangan hanya business owner-nya yang di-upgrade ilmunya, tapi seluruh people yang ada di organisasi, ibu-ibu semuanya, apakah itu ada kasirnya, apakah itu bagian packing, bagian masak, semuanya harus punya kemampuan, capability yang sama. Jadi harus setara antara kemampuan pemimpin dan kemampuan seluruh tim manajemen. Kalau ini tidak bisa setara, maka ini tidak akan bisa menjadi optimal. Kemudian bagaimana memanage waktu yang baik antara meeting dan stres. Ayo, jujur sama saya.
saat kita udah sayang sama misalnya ada yang datang ya, namanya Ibu Rita. Ibu Rita datang membantu kita mulai dari pembukuan, packaging, terus komunikasi dengan klien dan lain sebagainya. Lalu mendadak Ibu Rita harus keluar. Nah, kadang kita menggunakan emosi, unsur emosi di dalamnya, dan banyak sekali variabel-variabel stres yang lain yang harus kita kelola dengan baik. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, kita sebagai human, sampah-sampah psikologis kita itu teramat banyak. Masalah dengan pasangan kita, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, masalah hutang. Tapi kita ketika dihadapkan untuk mengambil keputusan, maka kita harus bisa men-setting diri kita dengan profesional. Nah, ini yang saya bilang menjadi pemimpin itu tidak mudah. Lanjut. Izin Ibu, mau menyampaikan untuk sesi materinya kurang 6 menit. Oke. Jadi ini terakhir ya, jadi leadership itu tidak hanya terdiri atas command and drive saja, tapi kita harus memimpin dari hati. Karena kalau kita memimpinnya dari hati, maka setiap orang akan merasakan itu. Pemimpin itu bukan seseorang yang menye-menye, tapi dia harus bisa membumi dan rendah hati. Dia bisa hidup di antara timnya. Nah, kalau ada pemimpin yang seperti ini, yang tidak bosi, yang merendah, nah harapannya seluruh timnya ini juga melihat ada pendekatan lain yang dilakukan oleh atasannya. Karena biasanya setiap pemimpin dan stafnya itu selalu ada jarak. Nah, ketika ada seorang pemimpin yang melakukan pendekatan ini tidak mudah. Karena kalau kita berusaha untuk menjadi sukses, kalau kita berusaha untuk menjadi kaya, itu gampang. Dengan kerja keras kita bisa menjadi kaya. Tapi untuk menjadi rendah hati dan membumi, ini bukan pekerjaan yang mudah, gitu ya. Terus kemudian stability emosional, kemudian mudah untuk adaptasi, kemudian energinya ini harus di-manage dengan baik, passionate, tanggung jawab, dan ingat untuk selalu belajar. Karena seorang pemimpin itu selalu punya kemauan belajar. Banyak orang sukses seperti Helmi Yahya, Bang Chandra, dan orang-orang sukses di luar sana itu punya habit yang sama. Mereka haus akan belajar. Jadi harus belajar terus-menerus. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Bagaimana sih Bu Novita untuk menjadi successful entrepreneur di masa depan? Kita harus benar-benar pintar memiliki formula, Bu. Kapan persiapan untuk bertemu dengan kesempatan. Kemudian, ayo kita mulai kolaborasi agar bisnisnya bisa semakin besar dan cepat, gitu. Kita harus melek hal-hal yang bernama internet, gitu ya, Internet of Things. Kita harus menciptakan integritas kita, value diri kita, baru kita bawa untuk visi perusahaan kita atau usaha kita. Dan jangan lupa, hampir setiap orang sukses itu selalu punya energi. Jadi kalau kita energinya separuh-separuh, kita masih suka males-males, kita masih suka tidur, kita masih suka sedih-sedih, ini kita akan jauh dari kesuksesan. Jadi banyak orang sukses, syaratnya cuma satu, energinya harus membara. Terus kemudian sustainability, kemudian climate aware, dan rasa ingin adaptif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Banyak masalah leadership yang harus kita pelajari, tapi yang harus saya garis bawahi adalah setiap pemimpin itu lahir untuk bisa menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah, semakin besar ombak. Pilihannya kita mau tenggelam atau berlayar bersama. Boleh kalau ada pertanyaan, Mbak. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah ya atas materi yang sangat hebat yang disampaikan oleh Ibu Novita Hardini. Yang saya garis bawahi adalah long life learning gitu ya. Jadi tidak memandang kita umurnya berapa gitu ya, tapi memang kita harus menjadi pribadi pembelajar gitu supaya kita terus terupgrade secara ilmunya.
Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab ya. Kita ada waktu selama kurang lebih 10-15 menit karena nanti kita juga akan masuk ke sesi kedua. Baik, silakan untuk penanya pertama. Silakan Bapak Ibu juga bisa sudah bisa raise hand ya, atau langsung on mic. Oke, ada Kak Cindy. Silakan Kak Cindy untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Mbak Rani. Sebelumnya saya mau nanya, Ibu, saya mohon dibagi tips gimana caranya buat mengingatkan tim kita, karyawan kita, untuk jadi beliau ini berkali-kali mengulang kesalahan yang sama. Gimana caranya biar saya tidak menyakiti hatinya dan benar-benar mau berubah seperti yang kita mau. Jadi mohon saya dikasih tips bagaimana menyampaikan untuk tim kita yang seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Cindy. Ada lagi mungkin Rani, biar sekalian dijawab. Baik, terima kasih Kak Cindy atas pertanyaannya. Sama-sama. Ya, mungkin silakan nih untuk para peserta yang lainnya yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya, karena mumpung kita bertemu secara langsung dan bisa bertanya secara langsung, ini adalah week yang terakhir kita ya di sesi masterclass batch kedua ini. Jadi silahkan yuk, mumpung masih ada waktu di sesi satu ini, kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand seperti itu. Adakah? Boleh, Silakan. sambil menunggu saya jawab ya, Ran. Boleh jawab ya? Siap, dipersilahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Cindy, pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, baik. Terima kasih Cindy, pertanyaan luar biasa sekali. Sebelumnya saya mau tanya balik malah ke Cindy. Kira-kira kalau ada tim yang sering banget mengulang kesalahan, itu Cindy kira-kira tahu nggak penyebabnya apa? Kalau saya kan ini ya Bu, usahanya bikin sendiri, jadi bikin kerajinan tangan gitu Bu. Oke. Biasanya kesalahan yang sama itu beliau itu tidak memperhatikan saya sih sebenarnya, kurang memperhatikan saya, jadi kayak mungkin kurang fokus gitu. Oke. Penyebabnya apa sih yang bikin dia kurang fokus itu kira-kira Cindy tahu nggak? Nah itu, saya belum tahu, mungkin ada latar belakang masalah di rumah. Dan itu pun saya juga gak berani Bu mau nanya. Mengingat beliau ini lebih tua dari saya gitu. Jadi gimana dong Bu? Buat menyampaikan ke orang yang lebih tua, tapi sebenarnya mereka adalah bawahan kita gitu. Baik, nampaknya masih terkendala sinyal sehingga Ibu Novita masih masih terlempar keluar kelas kayaknya Kak. Sambil Iya nggak apa-apa. ya, mohon untuk Kita tunggu aja. Lebih dahulu ya. Baik, ya mohon maaf tadi sedikit delay ya Kak Isti ya. Ya, betul Kak. Ini Novita masih kendala sinyal kayaknya Kak Rani. Baik, siap. Sambil mungkin Bapak Ibu yang lain juga ingin bertanya, masih ada satu pertanyaan mungkin yang nanti yang bisa dijawab sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Iya, Kak Isti, berbicara tentang kepemimpinan itu memang suatu hal yang sangat penting ya, karena itu merupakan sebuah fondasi untuk menjalankan usaha kita. Mbak, kalau misalkan aku belum memiliki karyawan seperti apa? Nah, ilmu kepemimpinan tentunya tidak harus ketika kita punya banyak karyawan ya, tapi seperti yang Bunda Novita tadi sampaikan bahwa sebelum kita memimpin orang lain, kita harus mampu untuk memimpin diri kita sendiri, seperti itu. Dan dengan membangun relasi. Rani. Oh ya, Rani, saya hadir lagi iya. Jadi saya langsung lanjut aja ya pertanyaan dari Cindy.
Iya, Jadi baik Ibu. kira-kira Cindy udah tahu nggak penyebabnya kenapa dia nggak fokus? Karena kalau kesalahan itu terjadi dan berulang dilakukan sama tim kita, sama staff kita, itu sebenarnya jawabannya cuma sederhana banget. Jangan pernah meletakkan atau menugaskan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tim kita. Nah, ini pentingnya kita itu harus mengenal, ketika kita membangun tim, kita itu harus sadar kekuatan dan kelemahan diri kita nih sebagai business owner. Kemudian setelah kita sadar kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, kita mengenal tim-tim kita. Tim kita ada berapa? Misalnya 3, ada 4, ada 5. Kelemahan, kelebihan masing-masing tim kita itu apa, gitu ya. Nah, kalau dia lemah di sisi packaging, jangan letakkan atau tugaskan tim kita untuk mengurus packaging. Karena kalau mengurus packaging terus kemudian salah terus berarti dia nggak ahli di bidang itu, gitu. Jadi udah mulai ini ya, udah mulai dapat ya poinnya. Jadi kita harus mengenal potensi-potensi dari staf kita, anggota dari organisasi kita, agar meminimalisir resiko-resiko yang ada. Jadi selain kita toleransi terhadap resiko, kita juga harus punya kesiapan agar resiko yang terburuk itu tidak terjadi. Gitu. Jadi udah mulai mungkin bisa ngerti kenapa ya dia salah terus. Oh berarti mungkin dia passionnya tidak seperti ini. Gitu. Dia tidak bisa melakukan ini. Oke. Bagaimana caranya Bu kalau mau nyampein ke yang lebih tua? Jadi staf kita itu lebih tua dari saya gitu Bu. Jadi saya bingung mau gimana caranya nyampeinnya, takut tersinggung dan sebagainya kayak gitu. Oke. Lalu apakah Mbak Cindy pernah membayangkan bagaimana saya dengan 850.000 warga Kabupaten Trenggalek dan harus mengkomunikasikan, mendeliver visi, misi, rasa ke masing-masing yang notabene mayoritas dari anggota organisasi saya itu jauh di atas saya usianya. Bahkan mungkin saya seusia cucu-cucu mereka gitu ya, seusia anak dan cucu mereka. Jawabannya adalah ketegasan. Kita harus tegas ketika membuat keputusan ya. Even itu keputusan yang sulit. Tegas, tapi kita harus juga jadi syarat pertama itu kita harus mengenal dulu nih tim kita. Ketika kita mengenal, kita belajar bagaimana sih cara tim kita ini berkomunikasi. Misalnya komunikasinya suka komunikasi yang lembut, suka komunikasi yang santun, ya komunikasikan dengan santun. Jadi singkat kata, seorang pemimpin itu harus bisa memiliki ilmu public speaking yang baik. Ya, kapan harus berbicaranya tegas, ya, kapan harus berbicaranya santai, kapan harus berbicara yang sederhana tapi bisa influence people. Nah ini ada semuanya di masalah public speaking. Nah makanya kenapa saya kemarin mencoba untuk memberikan challenge kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih bisa berbicara tentang pesan-pesan terhadap pembelajaran 8 minggu ini. Itu lebih kepada melatih ilmu public speaking. Karena kalau kita nggak bisa ilmu public speaking, berarti kita nggak bisa dan nggak siap jadi business owner. Udah, itu kuncinya. Jadi kalau kita mau menjadi business owner, kalau kita mau menjadi pemimpin, kuncinya kita harus bisa menguasai public speaking. Oh iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi saran saya cari waktu yang tepat, kapan berbicara kepada timnya Mbak Cindy di waktu yang tepat, kemudian mengucapkan respect dulu di depan gitu ya, berbicara dengan penuh kasih, kemudian sesuatu yang dimulai dari hati itu pasti kerasa. Gitu. Jadi gunakan energi kita, hati kita dikumpulkan lalu bicara. Iya. Dari hati ke hati ya Bu intinya. Iya. Oke, keren sekali. Oh ya, ada tambahan Ibu? Iya, jadi kalau dari saya, bagaimana sih cara memimpin orang yang lebih senior dari kita? Saya itu
karena saya sadar ketika saya memimpin banyak hal yang harus saya pelajari, jadi kadang-kala saya malah banyak belajar dari tim saya. Nah, kebetulan karena tim saya itu usianya jauh lebih di atas saya, banyak hal yang saya pelajari. Bagaimana beliau memanage keluarganya, saya amati. Bagaimana beliau membangun hubungan sosial dengan banyak orang, itu saya amati, saya belajar. Ketika saya amati, saya belajar, baru di situ saya menyesuaikan bagaimana gaya komunikasi dengan beliau-beliau ini. Jadi sebagai pemimpin, jangan pernah lelah untuk mengamati dan belajar, meskipun belajar pada tim kita. Iya, iya. Terima kasih, Mbak Cindy. Sama-sama. Terima kasih Ibu yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Suci tadi ya, bagaimana kita memanage tim supaya untuk penyampaiannya nanti nggak salah gitu, meskipun karyawan atau partner kita itu lebih senior gitu. Mungkin kita ada satu pertanyaan lagi ya, untuk menutup di sesi 1 ini. Ini saya rangkum saja sepertinya ya. Iya, boleh. Dari Kak Khoir mau tanya Ibu, dalam suatu rumah tangga pastinya peran seorang ibu sangatlah mendominasi karena ibu selain mengurus rumah tangga juga mengurus bisnis bagi entrepreneur dan kondisi suami juga bekerja. Ketika suatu hari terjadi konflik dalam rumah tangga karena kesibukan masing-masing, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut sehingga tidak mempengaruhi bisnis masing-masing? Terima kasih. Nah, dan melanjutkan tadi untuk dari Kak Rena, izin tanya Ibu bagaimana caranya mengontrol atau mengelola emosi yang ada pada diri kita agar bisa menjadi kepemimpinan yang baik, agar menjadi pemimpin yang baik. Mungkin tentang kompleks ya, tentang kehidupan keluarga dan menjalankan bisnisnya dan bagaimana mengelola emosi atau mengendalikannya seperti itu, Ibu. Silakan. Ya, pertama yang harus dipahami adalah kita harus sehat dulu secara mental sebelum kita berhadapan dengan orang lain. Jadi penting bagi kita menerima diri kita bahwa kita tidak harus menjadi superpower. Kalau kita mau emosi, keluarkan emosi. Tapi keluarkan di tempat yang tepat. Contohnya, kalau kita mau menangis, kalau kita mau marah, kita mau teriak, coba cari tempat yang sepi. Sebelum itu kita lampiaskan dan pada akhirnya itu akan menyakiti orang lain. Karena dengan semua beban dan sampah-sampah psikologis yang kita alami sebagai perempuan, yang kita rasakan sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri, sebagai business owner, sebagai makhluk sosial, wajar bagi kita merasa depressed sometimes. Dan itu bukan hal yang memalukan. Itu bukan hal yang harus ditutup-tutupi. Kita harus terima bahwa ini loh waktu yang tepat untuk kita sedikit beristirahat. Jadi ketika ibu mulai merasa depres, mulai merasa emosi, coba tarik diri, kunci diri di dalam kamar, kemudian lebih ke kontemplasi ya, lebih ke reflex thinking gitu. Kita merefleksikan apa ya hal yang membuat kita marah gitu, apa yang membuat kita emosi, kenapa ini harus terjadi kepada kita dan bagaimana solusi. Nah, sebagai seorang business owner, kita harus sadar satu hal. Jangan pernah membawa masalah ke dalam hati. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus bisa membuat perbedaan. Apa itu empati dan apa itu kasih sayang. Jangan pernah menempatkan hati kita kepada kondisi orang lain. Tapi hanya kepedulian. Karena kalau kita menempatkan kepada kondisi orang lain, kasihan ya orang itu nanti akan gini. Kita ikut sedih. Nah, kalau kita ikut sedih, emosional makin tidak stabil. Padahal kita dituntut sebagai pemimpin, kita harus punya stabilitasan emosional. Nah, yang saya lakukan, bagaimana caranya mengontrol diri kalau misalnya ada konflik dengan suami, tapi kita juga dituntut untuk memimpin sebuah bisnis. Pertama, kalau ibu-ibu mau belajar ilmu kepemimpinan, belajarlah ilmu mengontrol diri, menahan diri. Karena tadi saya sampaikan di awal, memimpin itu tidak hanya memimpin orang lain, tapi harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kapan kita bisa menunjukkan kelebihan kita, kapan kita diam untuk tidak terlalu terlihat hebat.
agar kita bisa menampilkan kehebatan tim-tim kita. Itu yang penting. Kedua, bagaimana kita bisa menahan diri untuk mengontrol semua emosi-emosi yang ada. Kalau saran saya tuh masuk dulu ke kamar, tekan dulu emosinya, setelah tarik nafas, setelah semua stabil, baru hadapi permasalahan satu persatu. Dan kalau boleh saya saran, harus berani menghadapi, jangan lari. Kalau ada sebuah kesalahpahaman sama suami, berbicaralah dengan cara yang baik. Ada kesalahpahaman dengan salah satu staf, berbicara dan harus berani. Biasanya kita sebagai perempuan cenderung untuk menghindari konflik. Memang benar, itulah kenapa persentasi perempuan dalam kepemimpinan baik itu di dunia usaha maupun dunia politik masih belum mencapai 20%. Karena perempuan lebih banyak menggunakan hatinya daripada otaknya yang menggerakkan diri untuk mengontrol hatinya dengan baik. Sehingga hatinya ini bisa menjadi sebuah dorongan energi yang membuat perubahan dahsyat bagi orang lain. Gitu dari saya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang luar biasa ya. Benar tadi yang disampaikan bahwa perempuan itu ketika jadi pemimpin nggak boleh baper ya, tapi baper yang lain, bawa perubahan. Nah, itu yang betul ya Ibu ya. Nggak boleh baper ya, hati, benar. bawa perubahan. Nah, itu yang harus dimiliki, yang menjadi bekal kita sebagai pengusaha, sekaligus menjadi ibu, sekaligus menjadi anggota masyarakat. Nah, tentunya itu peran yang sangat kompleks sekali dan harus benar-benar kita. Oh iya. Satu lagi terakhir kan, ini suka terlupa dari kita sebagai pemimpin ya. Kita harus memimpin diri kita memimpin anak kita, memimpin anggota keluarga kita terlebih dahulu, baru memimpin anggota yang ada di usaha kita. Satu yang harus jangan sampai dilupakan, kita harus nyaman dengan kegagalan. Gitu. Kita harus nyaman dengan semua rasa sakit. Kita harus mengumpulkan semua rasa sakit semudah mungkin. Jadi kalau kita masih muda, kalau bisa, ayo dong kamu sakitin aku, ayo dong kamu terpa aku. Jangan pernah menghindari sebuah kegagalan, jangan pernah menghindari rasa sakit. Karena itu adalah modal awal kita untuk mencapai sebuah kebijaksanaan dan melihat sebuah masalah dengan sudut pandang yang sangat luas. Ingat ya, pemimpin itu jangan sampai punya sudut pandang yang sempit, hanya di satu itu aja. Tapi kita harus punya sudut pandang yang luas untuk bisa ditarik kesimpulan, oh ternyata seperti ini loh. Jadi keputusan yang diperhitungkan itu membutuhkan kenyamanan tertentu, terlebih pada saat kita dihadapkan dengan kegagalan. Kita pernah rugi 1 miliar. Kita pernah kehilangan 2 miliar, kita pernah kehilangan 10 miliar. Kemudian kita pernah ditipu sama teman kita sendiri. Kita selalu dihadapkan masalah dengan tim yang selalu nggak betah, keluar masuk. Nah, artinya perasaan-perasaan yang tidak nyaman ini seringkali membuat kita menutup usaha kita. Aku nggak usaha-usahaan, bikin stres. Nah, kadang-kadang kita memang harus nyaman dengan setiap dilematika emosional kita agar kita menjadi wanita yang benar-benar strong. Gitu. Itu Rani. Wah, luar biasa sekali. Ini nggak cuma materi, tapi motivasi dan inspirasi nih ya. Sekaligus energi atau booster ini ya. Ternyata nggak cuma vaksin aja yang booster, tapi semangatnya Bunda ini ya. Yang bisa membooster kita pada siang hingga hampir sore hari ini. Begitu ya. Baik, luar biasa sekali di sesi 1 pada hari ini. Kita telah mempelajari tentang bagaimana sih kita mengelola emosi, bagaimana kita menjadi pemimpin yang hebat, yang bisa mengarahkan dan menggerakkan tim kita mencapai tujuan dan visi misi perusahaan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan Bunda pada sesi pertama ini. Nah, tak lengkap kalau misalkan kita belum foto bersama gitu ya di sesi pertama. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa kita open cam terlebih dahulu sebelum nanti kita bersiap-siap untuk ke sesi kedua. Ada guest star atau ada tamu spesial di sore hari ini ya. Silakan. Bapak Ibu bisa open cam semuanya, kita akan foto terlebih dahulu ya. Baik, sudah siap semuanya. Baik, senyum manis terlebih dahulu. Saya aba-aba 1, 2, 3.
Baik, logo Uprintis. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih tepuk tangan yang sangat meriah dan sangat hebat untuk sesi pertama pada siang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih Bunda Novita untuk penyampaian materi, motivasi, inspirasi, dan boosternya gitu ya. Kita menjadi pemimpin yang baper, tapi bawa perubahan seperti itu ya. Bersama Uprintis kita bawa perubahan untuk bisnis kita. Sekali lagi terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Bunda Novita. Hati-hati di jalan dan safe flight untuk semua. Baik, terima kasih kepada Bunda Novita ya, luar biasa sekali Kak Isti. Di sesi 1 ya kita mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin yang no baper klub gitu ya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan terlebih dahulu kepada Kak Isti. Baik, terima kasih Kak Rani yang sudah memandu pada sesi 1 hari ini, dan hari ini kita sudah belajar banyak tentang leadership atau kepemimpinan. Benar sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Novita bahwa memang peran kepemimpinan itu sangat penting sekali bagi kita dalam menjalankan sebuah organisasi, baik itu bisnis yang sedang kita kelola maupun juga usaha lainnya. Dan juga kenapa leadership ini penting? Karena tanpa leadership yang baik, tanpa pemimpin yang membawa perubahan, jadi sebisa mungkin ketika kita menjadi seorang leader, kita harus bisa membawa perubahan bagi lingkungan sekitar kita. Baik itu untuk tim kita, baik itu juga untuk yang terkait dengan usaha yang sedang kita jalankan.